Shalom Bapak Ibu Jemaat Hosofkana dimanapun berada. Dari Jakarta saya mengucapkan selamat hari Minggu. Dan satu anugerah Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun tidak secara langsung via online, karena gereja kita mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ikut anjuran pemerintah. Sebagai orang percaya kita harus taat kepada pemerintah. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu pagi ini, saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua dalam Roma 12 ayat 1. Bunyinya demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita online pada pagi ini, mari kita berdoa sama-sama untuk membuka ibadah kita. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan pada pagi ini. Walaupun secara fisik kami terpisah, tapi hati kami satu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada untuk menyaksikan ibadah via online ini karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui ibadah ini kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Kami tahu maksud hati-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan dimanapun kami berada selalu mencerminkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kami. Kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Hosofkana. Senang sekali berjumpa melalui ibadah streaming pagi hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai setiap kita semua. Meskipun kita tidak berkumpul di dalam satu tempat, tetapi kasih setia Tuhan ada di setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan oleh setiap umat-Mu. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Kuasa-Mu nyata atas bangsa kami. Rancangan-Mu indah atas bangsa kami. Oh, curahkan kemurahan-Mu atas bangsa kami, Tuhan. Kami bawa bangsa kami dalam tangan-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan nyata atas bangsa kami. Kau pulihkan bangsa kami. Biarlah shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kau pulihkan kekuatan-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Kami membawa Bapak Presiden kami di dalam tangan-Mu. Dan setiap jajaran menteri, setiap pejabat, baik dari pusat, daerah, dan setiap pelosok di Indonesia, kami membawanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan saja menyertai. Hikmat marifat dari Tuhan saja yang menyertai. Berkat-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan atas setiap pemimpin bangsa kami. Kau mencurahkan hikmat-Mu atas setiap pemimpin kami Tuhan. Membawa bangsa ini dipulihkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para dokter, para suster, setiap para medik Tuhan yang bekerja. Tuhan, biarlah kekuatan yang dari Tuhan
penyertaan, penjagaan, pemeliharaan, dan kasih setiamu Tuhan Kau curahkan atas saudara-saudara kami yang bertugas. Setiap petugas paramedik, biarlah hanya penyertaan Tuhan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan nyata atas mereka. Kasih-Mu yang melimpah Kau turunkan atas mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pasien. Biarlah penghiburan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan itu Kau memberikannya untuk mereka, kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, biarlah hati kami semakin melekat kepada Engkau. Biarlah kami semakin tahu apa yang harus kami kerjakan lewat apa yang kami miliki. Biarlah hati kami penuh kasih Tuhan, mau berbagi, mau menanggung setiap kesulitan, kesukaran saudara-saudara kami. Biarlah kami sepakat bersatu hati untuk membawa bangsa ini Tuhan lepas dari setiap sakitan. Tidak ada lagi Tuhan, Kau kekuatan-Mu saja, pemulihan-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia Tuhan, kemurahan-Mu turun atas bangsa kami, bangsa yang besar Kau pulihkan, dan kemuliaan Tuhan Kau turunkan atas setiap bangsa kami, setiap kami. Kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Kekuatan kami, hari-hari kami ada di dalam Engkau Tuhan. Hanya firman-Mu saja yang menguatkan kami. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua di seluruh Indonesia, di seluruh dunia pada umumnya, dan seluruh jemaat House of Kana pada khususnya. Pada pagi hari ini kita khusus ibadah spesial di mana kita mulai ibadah online ya. Jadi mengikuti anjuran pemerintah dan untuk melindungi seluruh jemaat maupun seluruh pemirsa di YouTube maupun Facebook, kita beribadah secara online. Karena ada pandemik, jadi kita harus bertanggung jawab untuk melindungi seluruh jemaat supaya kita tetap bisa beribadah dan kita tetap bisa menikmati kebersamaan kita semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah lagu. Ya. Lagu yang ditulis oleh Daud, yang ditulis dalam Mazmur 62 ayat 1. Ya, boleh dibuka Bapak Ibu, Mazmur 62 ayat 1. Oke, saya bacakan. Bapak Ibu, teman-teman bisa baca di dalam hati atau bisa diucapkan, gak apa-apa, silakan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Nah, Yedutun itu seorang musisi ya, seorang musisi yang diberi kepercayaan oleh Daud untuk mengatur, mungkin dikatakan sebagai mengaransemen sebuah lagu. Ya, dia itu seorang pemimpin paduan suara. Dia sendiri bisa bermain musik. Lagunya apa sih waktu itu? Daud itu menulis sebuah keadaan ya, yang saya percaya masih sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini, yaitu apa? Tentang rasa tenang. Ya, kita akan baca lagunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekarang ada lagunya ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya aku tidak akan selama-lamanya. Nah, betul sekali. Sekarang rasa tenang itu sangat mahal. Orang itu sekarang mencari ketenangan, apalagi di tengah-tengah pandemik ini. Karena pandemik ini tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi sekarang merembet ke masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Bahkan mungkin ada keluarga-keluarga yang mulai goyah. Saat ini firman Tuhan hari ini sangat tepat untuk saya dan Anda semua, di mana rasa tenang itu ada hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, Anda tidak akan tenang. Kenapa Anda tidak akan tenang? Karena saya percaya hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan, saya ulangi, hanya Tuhan saja. Dia adalah Soko Guru, batu penjuru yang paling kokoh, iman yang paling tepat. Jika Anda menginvestasikan iman Anda pada pribadi Tuhan Yesus, itu adalah investasi yang paling tepat, yang paling berharga yang pernah Anda buat di dalam hidup Anda. Jika Anda investasikan rasa percaya, rasa iman Anda kepada hal-hal dunia, Anda mengandalkan uang, Anda mengandalkan harta, mengandalkan relasi, mengandalkan teman-teman, mengandalkan orang-orang kaya, apapun yang kau andalkan di dalam dunia ini bisa sangat lemah. Uang bisa hilang, harta bisa lenyap, saham bisa hancur, bisa turun, LM bisa lenyap, semuanya bisa lenyap. Harta, kesehatan, apapun di dalam dunia, jika kita menaruh investasi iman kita pada perusahaanmu, pada uangmu, pada hartamu, dan semua yang tidak memiliki nilai kekekalan, itu adalah sia-sia.
Maka itu saya sangat bersuka cita jika Anda pada hari ini mengambil keputusan untuk menaruh iman Anda hanya pada Tuhan Yesus. Karena iman pada Tuhan Yesus tidak hanya untuk membayar perkara-perkara kehidupan kita, tapi jauh perkara-perkara kekekalan, di mana Tuhan itu menunjukkan kekuatan, kekuasaannya. Jika kita sekarang sedang dihadapi oleh pandemik, penyakit, saya bisa kena, Bapak Ibu bisa kena, tapi itu tidak bisa memutus kasih Allah bagi saya dan bagi Anda. Akan terus kita merasakan kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan antara kita dan Tuhan. Itulah yang membuat kita tenang. Karena Tuhan adalah pencipta semesta. Dia satu-satunya harapan yang tidak akan mengecewakan. Setiap manusia pasti mati. Setiap orang pasti meninggal kelak. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau sudah menaruh imanmu pada Yesus? Hanya Dia yang mampu membuat engkau tenang. Sebelum engkau tidak menaruh harapanmu, sebelum engkau tidak tinggal dekat dengan Tuhan, engkau nggak akan bisa mendapatkan ketenangan. Anda punya uang, Anda nggak akan merasa tenang juga. Banyak orang pergi ke luar negeri mencari perlindungan atas corona, takut ketularan. Tapi apa bisa tenang? Itu justru itu menunjukkan bahwa kekhawatiran itu melebihi dari apa yang bisa kita tanggung. Bukan berarti kita nggak bisa mengejar kesehatan, enggak. Tapi masih banyak orang-orang yang bisa kita layani di masa-masa seperti ini. Dan saya percaya orang-orang yang ada di sekitar kita adalah sasaran kita untuk melayani. Supaya apa? Bapak Ibu, teman-teman bisa berkata-kata dengan perbuatan. Lihatlah aku ini. Aku orang yang dekat dengan Allah. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Jangan panik. Saya mau cerita tentang manfaat ketenangan. Pertama ya, ketenangan itu adalah sebuah bukti bahwa kita sadar kita disertai Tuhan. Bulan ini temanya adalah Immanuel, di mana kita sadar bahwa pribadi Tuhan itu menyertai saya dan menyertai Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bapak Ibu tidak sendirian, saya nggak sendirian, ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita merasa, kok saya nggak merasa Tuhan menyertai kita. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Mungkin kita merasa sendiri, mungkin kita merasa sedih, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan saat di bawah bayang-bayang kekelaman, Daud berkata, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan yang menyertai. Yang kedua, orang yang tenang mampu membuat keputusan yang tepat. Jika Bapak Ibu nggak tenang, jika saya tidak tenang, kita akan bingung, kita akan pusing. Apa yang harus kita kerjakan? Tapi ketika kita tenang, kita akan mampu membuat keputusan-keputusan yang paling tepat. Kuncinya apa? Mulai sekarang dekat-dekatlah dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dekat-dekat dengan orang yang berkuasa, dengan orang yang kaya, kan tenang. Sekarang Bapak Ibu dekat-dekatlah dengan Tuhan. Sosok pribadi yang jauh melebihi apapun, melebihi orang kaya dimanapun, melebihi orang paling berkuasa di dunia. Dia adalah Allah. Dia mencintai Bapak Ibu. Dia mencintai saya semuanya. Pada siang ini, saya percaya hadirat Tuhan sedang ada di depan Bapak Ibu. Di tempat ini, sekarang Tuhan sedang bekerja di setiap hati yang mendengar, yang menyaksikan acara ini secara langsung.
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu merasakan bahwa Engkau selalu dekat, bahwa Engkau senang, Engkau rindu untuk dekat-dekat dengan anak-Mu. Supaya apa? Supaya kami Tuhan boleh merasa tenang, merasa damai. Apapun boleh terjadi, sekeliling kita boleh terjadi, tapi kalau kita fokus sama pribadi yang dekat dengan kita, itu Tuhan sendiri, maka kita semuanya akan sirna. Karena apa? Karena Tuhan, kita lihat, Dia yang mengambil kendali atas hidup kita. Dia mengendalikan seluruh hidup kita, mati kita, hidup kita, Dia yang mengendalikan. Dan saya percaya saat ini kita pasti akan tenang pada saat kita mengambil keputusan, Tuhan, saat ini Tuhan, aku mau dekat-dekat dengan Engkau. Haleluya, amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menggunakan air apapun, tapi yang bersih, yang sehat ya. Yang bersih, yang sehat, juga makanan, mungkin roti atau apapun lah. Asal jangan, misalkan roti ya yang biasa, bukan roti yang sepiring itu, enggak ya. Roti biasa, atau mungkin Pak Pendeta saya cuma ada nasi. Oke, nggak apa-apa, nasi sedikit, jangan nasi sebakul ya. Ntar kita ibadahnya sampai sore nanti. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah dengan perjamuan kudus ini kita boleh mengingat korban Kristus. Kita boleh mengingat bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Bahkan Dia rela turun ke dunia untuk menunjukkan bahwa aku mau dekat-dekat dengan Engkau. Aku mau selalu ada di mana Engkau berada. Pada saat Engkau sedang merasa kesusahan, aku ada di dekatmu. Pada di saat aku merasa kesepian, Engkau ada di dekatku. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sekarang merasa kesepian, merasa takut, mungkin di ujung rasa imanmu sudah hampir habis, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk melihat bahwa Tuhan masih setia. Bahkan di saat kita sudah menyangkal Dia tetap setia sama kita. Oke, kita akan mulai ibadah perjamuan kudus. Saya harap Bapak Ibu sudah menyiapkan sebelumnya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Aku Berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami memanggil Engkau Bapakku. Engkaulah Bapa kami Tuhan. Engkau orang tua sejati kami. Tuhan, di saat kami sekarang Tuhan masih di sekeliling kami Tuhan penuh dengan ketakutan-ketakutan. Biarlah kami boleh menjadi garam Tuhan. Kami boleh menaburkan rasa tenang. Kami boleh memberi contoh kepada sekitar kami Tuhan, bahwa kami dekat dengan Engkau ya Yesus. Itu membuat kami tenang. Di saat teman-teman kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, mantu kami, mertua kami Tuhan panik, takut, jadikan kami sebagai garam Tuhan.
di mana saja kami berada, supaya orang lain boleh melihat bahwa Engkau sudah bekerja di dalam kami, dan kami boleh tinggal dekat-dekat dengan Engkau. Kami gak mau dekat-dekat dengan masalah Tuhan. Kami gak mau dekat-dekat dengan gosip. Kami gak mau dekat-dekat dan mengakrabkan diri dan berita-berita tentang penyakit dengan ketakutan, benih-benih ketakutan. Tapi kami mau Tuhan dekat-dekat dengan Engkau, Allah kami. Engkau sumber hidup kami, Engkau pencipta kami, dan Engkau mempelai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa. Apa saja Tuhan yang dipegang oleh anak-anak-Mu di rumah, di tempat tinggal di mana saja mereka berada Tuhan, dalam perjalanan bahkan Tuhan. Bahkan mungkin mereka tidak memegang apapun di tangan mereka Tuhan. Engkau lihat kerinduan mereka Bapa. Di rumah sakit mungkin mereka nggak punya fasilitas anggur maupun roti atau apapun, mereka nggak bisa Tuhan dengan kondisi mereka. Mungkin staf-staf kedokteran juga tidak pegang apapun untuk pelayanan ini Tuhan. Tapi Engkau lihat dalam hati mereka. Mereka memiliki kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang mempunyai kesempatan media makanan apapun, angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam terakhir, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, sambil berkata, inilah tubuhku. Mungkin Bapak Ibu megang roti, atau mungkin megang apapun yang Anda pegang pada saat ini. Ini adalah peringatan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ingin dekat-dekat dengan Engkau. Tuhan Immanuel, Dia ingin sekali beserta dengan Engkau. Bahkan di saat-saat kita ingin meninggalkan Dia, kita frustasi, kita putus asa, kita kecewa dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Immanuel, Dia tidak bisa membatalkan janjinya. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu, seperti Tuhan Yesus bilang pada saat Ia memegang roti, Dia bilang apa? Inilah tubuhku. Demikian juga dengan apapun yang kau pegang. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus dengan iman, mari saya ajak kita semuanya makan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah memecah-mecah roti, Yesus mengambil cawan dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa. Jika Bapak Ibu percaya bahwa apapun cairan yang Bapak pegang Ibu, yang Bapak sudah siapkan, Ibu sudah siapkan, teman-teman sudah siapkan ini, adalah darah Yesus. Bapak Ibu percaya ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosamu, sudah menyelamatkanmu. Ini adalah darahnya sendiri. Jika Bapak Ibu percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu tidak pegang apapun di tangan saat ini, tapi Bapak Ibu percaya, tangkap dengan iman bahwa Bapak Ibu sudah diampuni dosanya dan memiliki harapan baru di dalam kekekalan. Mari kita sama-sama menikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami telah
bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan aku lepaskan kuasa urapan kekudusan turun ke atas semua pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan kuasanya sekarang bekerja. Engkau bukan lagi milik-Mu sendiri, tetapi Engkau sepenuhnya adalah milik Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku meteraikan keselamatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak bisa diregut oleh kuasa jahat, oleh kuasa dosa. Dan Engkau sudah dimeteraikan untuk keselamatan-Mu kekal. Jangan lepaskan keselamatanmu hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Jangan lepaskan keselamatanmu untuk hal-hal yang tidak kekal, yang akan kita tinggalkan kelak. Tapi biarlah keselamatanmu Engkau pegang, karena itu adalah kunci hidup kekal. Bukan hidup 10 tahun, 20 tahun, 100, 1000 tahun bahkan, tapi dalam kekekalan. Jangan tukar hidup kekalmu dengan hal-hal yang bersifat sementara. Bapak Ibu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, minta belas kasihan Tuhan. Kita sama-sama berdoa, Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Engkau sembuhkan Bapak Ibu teman-teman yang sakit Tuhan pada siang ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu berkuasa, darah-Mu menyembuhkan. Tuhan Yesus, semuanya Tuhan itu di atas kuasa-Mu tidak ada artinya. Semua penyakit, semuanya ada di bawah kuasa-Mu. Semua ikatan-ikatan Tuhan ada di bawah kuasa-Mu. Semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh Engkau lepaskan Tuhan. Sesuai dengan iman anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang sedang sedih Engkau hiburkan. Yang sedang terluka Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yang mau hancur Tuhan kehidupan keluarganya, bahkan Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga serahkan Tuhan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami Tuhan, bahkan orang-orang yang gak percaya, siapapun Tuhan yang menyaksikan ini Tuhan. Jika mereka sedang ketakutan, biarlah Tuhan Kau berikan rasa tenang. Nyatakan Tuhan dengan cara-cara yang tidak dapat kami pikirkan nih Bapak. Mungkin melalui mimpi Engkau mengenalkan diri-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mungkin kepada orang-orang lain, mungkin mereka melihat TV, melihat acara ini, mungkin melihat di sekitar mereka ada orang, anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan perbuatan kasih, dan mereka boleh mengenal Engkau melalui perbuatan mereka. Kau berikan kuasa menginjil kepada anak-anak-Mu ini semuanya Tuhan Yesus, supaya yang kami kerjakan itu adalah bentuk penginjilan kami Tuhan Yesus. Semua pekerjaan kami Tuhan itu adalah bentuk penginjilan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat yang indah ini Tuhan Yesus. Nama-Mu saja dibesarkan, nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Dan kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima doa berkat dari Pastor Gary. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa atas respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu lewat firman yang sudah diberitakan Tuhan. Kiranya firman tersebut tertanam dalam hati kami, dan kami dapat mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kami Tuhan. Berbuah-buah Tuhan, tidak hanya kami yang menikmati firman tersebut, tapi orang-orang di sekitar kami juga dapat menikmati benih firman yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menghidupi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu jadi pegangan hidup kami. Firman-Mu menerangi langkah kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja House of Kana. Kiranya mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata atas gereja ini. Kami juga berdoa untuk semua pelayan, jemaat dan peserta, Bapak Ibu Gembala, kiranya Tuhan sertai, Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan visi misi untuk gereja ini, supaya gereja ini hanya memuliakan nama-Mu saja dan orang dapat melihat bahwa Engkau ada dalam gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami, bangsa Indonesia, mulai presiden, jajaran menteri, semua petugas medis, kiranya Tuhan memberikan kekuatan supaya kami dapat bergandengan tangan untuk menyelesaikan dan memerangi bencana yang sedang kami hadapi Tuhan. Biarlah lewat
segala hal yang kami alami untuk saat ini membawa kami semakin dekat kepada Engkau, membawa kami semakin bergantung dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih bila mana kami boleh memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ada semuanya hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kami ada hanya oleh karena rencana-Mu yang begitu besar, rencana-Mu yang indah, yang telah Engkau tetapkan bagi setiap pada kami. Sebab Engkau memiliki rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang sempurna bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan segala keterbatasan kami hanya menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menyucikan kami, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu House of Kana. Biarlah gereja-Mu House of Kana Engkau pakai luar biasa. Biarlah api Roh Kudus-Mu boleh terus ada di gereja-Mu House of Kana. Api Roh Kudus-Mu yang membakar setiap roh-roh setiap pada kami, sehingga ketika kami bersatu hati, kami bersekutu, ada Roh Kudus-Mu yang membakar setiap roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajari kami terus untuk boleh senantiasa hidup di dalam Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah gereja-Mu House of Kana ini semakin hari boleh semakin memberitakan akan kebenaran-Mu, boleh memberitakan akan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi negeri ini, bagi kota-kota kami, bagi dunia ini, yang saat ini ya Bapa sedang ada dalam yang saat ini sedang terjadi merebaknya virus, penyakit menular, yaitu COVID-19 atau virus corona ini Bapak, yang menyebabkan begitu banyak juga orang-orang yang sakit meninggal dunia. Kiranya Bapa, kiranya dalam nama Yesus, biarlah nama-Mu yang berkuasa itu membunuh, melenyapkan setiap virus-virus yang ada itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selamatkanlah kami, pulihkanlah bumi ini, pulihkan dunia ini. Dan biarlah melalui kejadian ini pun kami umat-Mu semakin boleh dibukakan mata hatinya, mata pikirannya, boleh semakin melihat ada rencana-Mu yang indah, ada rencana-Mu yang mulia bakal Engkau nyatakan bagi dunia ini, bagi negeri Indonesia,
bagi kota-kota di Indonesia dan bagi kota Surabaya. Ada kemuliaan-Mu yang hendak Engkau nyatakan. Kami percaya Bapa, kami percaya segala sesuatu yang terjadi semuanya seizin daripada-Mu. Engkau mengetahuinya semuanya. Kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami, selamatkan kami, jagai kami. Pulihkan Indonesia, pulihkan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan setiap umat-Mu, materaikan setiap umat-Mu Bapa, materaikan setiap umat-Mu, materaikan setiap anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan, yang telah Engkau pakai. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kau jagai kami Bapa, Kau jagai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah tempat perlindungan kami, hanya kepada-Mu lah kami berlindung, kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau akan pulihkan kami sehingga kami dapat berjumpa kembali satu dengan yang lainnya, saudara-saudara kami yang lainnya, sehingga kami boleh berkumpul kembali, memuji, memuliakan-Mu dengan tidak ada rasa takut kembali. Kami boleh bebas, dibebaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus menyertai-Mu, menuntun-Mu kemanapun Kau pergi berada. Tangan Tuhan menyertai-Mu, sebab Dia Allah yang sudah berjanji, Dia sudah Allah yang menyatakan bahwa Dia adalah Immanuel, Dia beserta dengan kita. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang buat Bapak Ibu Jemaat Hosofkana dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Izinkan saya sharing sedikit saja mengenai tindakan sederhana apa yang harus kita ambil dan langkah apa yang akan kita lakukan demi bisa bertahan dalam situasi penyebaran virus corona ini, karena kita juga nggak tahu kapan ini berakhir. Kalau di gereja kita sudah melakukan penyuluhan mengenai tindakan-tindakan kesehatan secara fisik, apa yang harus kita lakukan sudah dilakukan oleh gereja kita. Tentunya tindakan fisik saja, menjaga tubuh saja tidak cukup. Yang kedua, kita harus melangkah untuk menjaga kesehatan mental kita. Kenapa saya ngomong kesehatan mental ini penting? Tentunya kalau kita lihat di Alkitab, saya mengutip satu ayat, saya baca di Amsal pasal 3 ayat 5. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang dimaksud adalah karena begitu masifnya pemberitaan mengenai virus corona ini, kadang-kadang kita mulai mengukur, lihat berita, oh ternyata ini yang meninggal persentasenya lebih banyak daripada yang sembuh, sehingga kita membentuk asumsi diri kita sendiri bahwa wah ini kalau sudah kena corona tidak ada harapan untuk hidup. Dan kita lupa bahwa sebenarnya ada banyak juga yang sembuh, dan kita mengabaikan data-data yang sembuh itu tadi, kita malah melihat banyak yang meninggal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perlu diwaspadai, jangan sampai kenyataan-kenyataan seperti ini membunuh iman kita kepada Tuhan. Dan saya mengutip ayat lagi dalam
Efesus pasal 1:18, ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kita harus tetap kuat dengan membaca berita-berita yang positif, karena apa yang kita baca, kalau di ayat yang tadi saya baca, penting sekali perannya mata. Jadi kalau kita lihat apa yang kita baca itu menentukan asumsi kita, dan itu yang bahaya. Jadi kita harus sering baca firman Tuhan supaya berimbang, tidak hanya membaca medsos atau grup-grup WhatsApp yang beritanya kadang-kadang terlalu berlebihan dan akhirnya meresahkan semua. Karena ketika mata kita terang, kita tahu bahwa kita punya pengharapan dalam Tuhan dan panggilannya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan yang terakhir, dalam kondisi seperti ini, corona itu tidak hanya menyerang kita secara fisik, tidak hanya menyerang kita secara mental, tapi hampir dari segi bidang misalnya ekonomi. Kalau sekarang di Jakarta ada banyak kantor yang tutup, tidak sedikit yang juga tutup permanen, dan ada pabrik juga yang tutup. Kalau di Bali kita juga tahu banyak hotel-hotel yang tutup, dan akhir-akhir ini banyak kita yang kehilangan mata pencaharian. Nah, saran saya buat Bapak Ibu sekarang yang masih bekerja, walaupun penghasilannya pas-pasan atau ya sekedarnya ada, kita harus bijak mengatur keuangan. Dan yang terpenting adalah kita untuk saat ini jangan membeli barang selain bahan pokok, terus membayar BPJS. Kalau yang punya asuransi itu diutamakan. Untuk kebutuhan yang lain-lain dinomor 2-kan dulu sampai semuanya ini berakhir, karena kita tidak tahu apa ya kapan ini berakhir. Kalau kita baca di Kejadian 41, Yusuf juga mengalami hal yang sama. Ketika Yusuf mengartikan mimpi Firaun bahwa Mesir akan terkena bencana kelaparan 7 tahun, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menyarankan kepada Firaun dan seluruh pegawainya dan seluruh Mesir untuk mengumpulkan bahan-bahan pokok. Nah, dari situ kita sudah jelas kenapa kita untuk saat ini perlu mengutamakan bahan pokok untuk menghadapi keadaan yang tidak baik ini, supaya kita tidak mati dalam kelaparan, supaya jangan binasa dalam kelaparan kalau kita baca ayatnya di ayat 36. Jadi kita harus bijak. Pesan saya tetap jaga kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, dan kita harus bijak mengatur keuangan. Terima kasih, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.